Bab 1351-1355. Bab 1351, Serangga Pemakan Kuno. Gu Qing yang tersenyum setelah melihat semua orang mengangguk. Dia melirik badai energi di kejauhan dan berkata, karena tidak ada keberatan, mari kita mulai. Ini adalah saran saya, jadi kami akan menjadi yang pertama bertindak. Semua orang akan bergiliran nanti. Tentu saja, jangan salahkan saya karena berbicara terus terang. Jika ada yang ingin bermalas-malasan atau memiliki pikiran buruk, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Matanya menyapu semua orang ketika dia berbicara. Mereka akhirnya berhenti pada Hun Ya dan Hun Li, tetapi wajahnya yang tersenyum tampak acuh tak acuh. Jenderal Qing yang dapat yakin. Semua orang sekarang berada di perahu yang sama. Siapapun yang berniat menenggelamkan perahu ini tidak akan dilepaskan oleh yang lain. Seorang pria dengan simbol petir di dahinya membuka mulutnya untuk berbicara. Dia adalah anggota klan Lei, salah satu dari 8 klan kuno. Haha, terima kasih banyak, Gu Qing yang tertawa. Setelah itu, dia menoleh ke Gu Zhen dan 2 lainnya. Ayo bertindak dulu. Xiao Yan dan Sun Er, kalian akan menjadi yang terakhir. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika dia melihat Gu Qing yang mengalihkan pandangannya padanya di akhir. Dia mengerti bahwa Gu Qing yang telah menempatkan mereka terakhir untuk memantau kelompok Hun Ya. Baiklah, mari kita mulai. Pria berjubah perak itu tertawa. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tirai tipis bersama 3 lainnya. Douqi bersiul dari tubuh mereka seperti air banjir, berubah menjadi banyak pilar Douqi yang luar biasa besar yang dengan kejam menabrak cahaya yang mengeras. Bang! Kekuatan ofensif mereka berempat bergandengan tangan sangat menakutkan. Meskipun tirai tipis itu sangat keras, tirai itu retak karena serangan ini. Akhirnya, sebuah retak terdengar, dan sebuah lubang setinggi 10 kaki, setinggi sekitar 3-4 meter, muncul. Bang bang bang. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa serangan itu efektif. Segera, Gu Qing yang dan 3 lainnya meletus lagi. Tangan mereka terbungkus dalam douqi cerah mereka dan tampak seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam dimasukkan ke dalam dinding kristal. Fragmen energi padat terus menembak. Mereka berempat tidak diragukan lagi seperti mesin bor saat ini. Majestic douqi melonjak dan lubang yang mereka buat menjadi lebih dalam. Hah! Pembukaan terowongan semacam ini berlanjut selama 10 menit atau lebih. Gu Qing yang dan 3 lainnya akhirnya berhenti setelah keringat menutupi dahi mereka. Mereka menoleh dan melihat. Mereka sudah menggali terowongan sepanjang 10 kaki. Semua orang berkerumun di belakang mereka dan dengan penasaran mempelajari lapisan kristal energi di sekitarnya. Tirai tipis ini lebarnya lebih dari 1000 kaki. Oleh karena itu, akan membutuhkan lebih dari 1 jam untuk melewatinya bahkan dengan kelompok yang terus-menerus membuka terowongan. Usaha ini tidak akan selesai bahkan setelah 1 minggu penuh jika hanya ada 1 atau 2 orang. Jenderal Qing Yang, izinkan kami untuk melanjutkan. Kedua pria dari klan Lei di belakang tertawa ketika mereka melihat kelompok Gu Qing yang berhenti. Mereka secara alami mengerti bahwa kelompok Gu Qing yang masih bisa melanjutkan. Namun, mereka jelas berencana untuk mempertahankan beberapa kekuatan. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan diri mereka benar-benar kelelahan. Bagaimanapun, hubungan antara 8 klan kuno tidak seramah yang dibayangkan. Kehati-hatian pasti akan terbentuk ketika bersebelahan. Haha, kalau begitu, kita akan merepotkan saudara Lei Luo, Gu Qing yang tertawa. Setelah itu, mereka berempat mundur. 2 anggota dari klan Lei melangkah maju. Kilatan cahaya terang berkumpul di kepalan tangan mereka. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan rendah saat mereka dengan kejam menabrak ke depan. Suara gemuruh sekali lagi muncul di terowongan. Badai energi semakin dekat. Sementara semua orang maju dengan pembukaan terowongan, Xiao Yan, yang berada di belakang, menoleh dan melihat ke pintu masuk terowongan. Tekanan energi yang ditransmisikan dari luar menjadi lebih kuat. Samar-samar seseorang bisa mendengar angin bersiul yang diciptakan oleh badai energi. Kemungkinan tidak mungkin untuk menerobos badai energi. Sun Er tersenyum dan terhibur saat melihat mata Xiao Yan. Apakah pintu masuk ke tingkat ketiga selalu dipadatkan? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tangannya tiba-tiba menggosok kristal energi padat di sampingnya. Hal brilian ini telah diaglomerasi dari energi yang sangat menakutkan. Selain itu dikompresi ke tingkat yang tak terbayangkan. Baru pada saat itulah ia membentuk tirai energi yang begitu luas.
Iya, ada desas-desus bahwa tirai cahaya tempat ini sudah mengeras bahkan ketika 8 klan kami pertama kali datang ke sini. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi padat di sini masih tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Sun Er mengangguk dengan lembut dan menjawab. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Makam surgawi ini memang misterius. Terowongan menjadi lebih panjang saat Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, tetapi tim 2 orang dari klan Lei tidak mampu bersaing dengan kelompok 4 orang Gu Qingyang. Oleh karena itu, mereka telah membuka jarak kurang dari 50 kaki ketika mereka diganti. Untungnya, masih ada banyak orang di belakang. Satu demi satu kelompok bergiliran melangkah maju, membiarkan terowongan energi tumbuh lebih dalam. Bang! Setelah pembuatan terowongan ini berlanjut selama 10 menit atau lebih, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Semua orang merasakan tirai tipis bergoyang keras pada saat ini. Badai energi telah menyapu. Aktivitas semacam ini menyebabkan terowongan segera menjadi sunyi. Ekspresi semua orang agak serius. Tirai energi yang begitu besar terguncang oleh badai energi. Jika mereka masih berada di luar pada saat ini, mereka akan segera berubah menjadi debu. Semuanya, ayo cepat, Gu Qing yang merajut alisnya sebelum membuka mulutnya untuk memberi insentif kepada semua orang. Meskipun mereka telah menghindari badai energi, itu masih terlalu menekan. Kristal energi cemerlang di sekitarnya mungkin indah, tetapi mereka memberi seseorang perasaan tidak nyaman. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar suaranya. Kelompok Huo Xuan sedang membuka terowongan di depan, dan mereka meningkatkan kecepatan serangan mereka. Dengan aliran mereka, Xiao Yan dan Sun Er juga telah membuka terowongan 2 kali. Memecah lapisan kristal tidak sesulit yang dibayangkan Xiao Yan. Lapisan kristal mungkin sangat keras, tapi itu bukan tulang yang tidak bisa dikunyah bagi Xiao Yan, yang memiliki beberapa api surgawi. Hun Ya dan Hun Li juga telah melakukan beberapa kerja keras saat diawasi oleh kelompok Xiao Yan. Namun, jelas bahwa mereka bermalas-malasan dalam pekerjaan. Namun demikian, tidak ada waktu untuk membuat keributan pada saat ini. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kelompok Xiao Yan menemukan mereka, semuanya harus menunggu sampai mereka keluar dari terowongan energi. Selama periode waktu ini, mata Xiao Yan memperhatikan 2 dari klan Yao. Orang-orang dari klan Yao yang telah memasuki makam surgawi adalah pria dengan beberapa garis misterius di pakaiannya dan wanita berpakaian seksi. Dari aura keduanya, seharusnya mereka berada di bintang ke-7 kelas Dousun. Kekuatan bertarung mereka tampaknya lebih rendah dari kelompok Hun Ya di permukaan. Tatapan yang kadang-kadang diberikan kedua orang ini kepada Xiao Yan cukup tidak ramah, tapi Xiao Yan terlalu malas untuk terlalu memperhatikan mereka. Para jenius dari klan kuno selalu memiliki keunggulan samar di hati mereka. Saat menghadapi manusia biasa, perasaan superior seperti itu akan tampak sangat kuat. Suara gemuruh terus muncul di dalam terowongan. Xiao Yan menutup matanya sedikit, tapi dia baru saja menutup matanya ketika suara yang tidak biasa tiba-tiba ditransmisikan ke telinganya, menyebabkan dia membuka matanya sekali lagi. Dia melihat ke dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuhnya dengan tangannya. Dia akhirnya menemukan lapisan cairan energi samar yang merembes darinya. Ini, Xiao Yan terkejut. Matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi, dan tubuhnya berhenti sejenak di sana. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya di depan mata Sun Er yang tidak yakin. 2 pilar energi memanjang dari ujung jarinya. Mereka akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa telah menarik perhatian yang lain. Mereka semua menatapnya dengan heran. Bahkan 2 orang yang membuka terowongan di depan telah berhenti. Wajah mereka bingung. Xiao Yan, Gu Qing yang sedikit mengernyit dan berteriak. Namun, Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan Gu Qingyang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Darah di wajahnya telah sangat berkurang saat ia menjawab dengan suara kering, dinding kristal menutup. Terowongan segera menjadi sunyi senyap ketika suara Xiao Yan terdengar. Ekspresi Gu Qingyang menjadi jauh lebih buruk saat ini. Dia menciptakan 2 pilar energi seperti Xiao Yan. Setelah merasakan dengan hati-hati, dia memang merasakan sedikit tekanan yang ditransmisikan dari pilar energi. Bajingan, tempat sialan macam apa ini? Semua orang merasa kepala mereka mati rasa saat melihat ekspresi Gu Qingyang. Seseorang bahkan tanpa sadar mengutuk. Wajah Gu Zhen muram.
Dia dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam, ada sesuatu di dinding kristal. Bang! Kata-kata Guzen baru saja terdengar ketika dia dengan kejam menghancurkan dinding kristal. Garis retakan terbentuk di tempat itu, dan benda seputih salju yang lebat bergoyang-goyang di dalamnya. Zat seperti cairan merembes keluar sebelum menutupi permukaan tubuh kristal. Itu dengan cepat memadat dan membentuk lapisan energi zat yang sangat tipis. Hal-hal ini mengeluarkan energi untuk memperbaiki dinding kristal. Xiao Yan menghirup udara sejuk yang lembut ketika dia melihat cacing itu. Rasa dingin melonjak di dalam hatinya saat dia perlahan berbalik. Matanya menyapu sekelilingnya. Tirai cahaya energi yang berdiri di antara langit dan bumi ini, oleh serangga kecil seputih salju ini. Dari ukuran serangga kecil ini, jika mereka ingin membuat tirai cahaya yang begitu besar, jumlah mereka, seberapa menakutkan mereka. Mereka telah menerobos masuk ke sarang serangga yang sangat sombong. Sementara hati Xiao Yan terasa dingin, Gu Qingyang dan yang lainnya fokus pada serangga kecil seputih salju. Setelah itu, wajah mereka perlahan menjadi putih pucat. Serangga pemakan kuno. Bab 1352, mengumpulkan remunerasi. Serangga pemakan kuno. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar gumaman dari kelompok Gu Qingyang. Ini adalah binatang ajaib kecil yang hidup pada zaman kuno. Tubuh mereka sangat kecil, tetapi jumlahnya tidak terbatas. Serangga pemakan kuno, seperti namanya, mampu melahap segalanya. Setelah itu, mereka mengeluarkan energi murni. Awalnya, hal semacam ini seharusnya sudah punah. Tidak disangka kami menemukannya di sini, Sun Er menjelaskan dengan lembut. Tirai tipis ini seharusnya dibuat oleh serangga pemakan kuno ini, tanpa diduga, kami telah menerobos masuk ke sarang mereka. Jika mereka bangun, bahkan tidak ada ampas yang tersisa dari kita. Ekspresi Gu Qingyang yang sedikit muram saat dia berbicara. Menemukan serangga pemakan kuno ini benar-benar melebihi harapannya. Sepertinya bukan hanya tirai tipis ini. Mungkin saja sedikit energi di dalam makam surgawi ini telah diciptakan oleh mereka. Gu Zhen menurunkan tubuhnya, menyentuh tanah, dan perlahan bertanya-tanya. Gu Qingyang, apakah kamu berencana membuat kita semua terbunuh di sini? Hun Ya tertawa dengan padat dan dingin. Dengan membawa kalian semua ke tempat ini, setidaknya aku mengizinkan kalian untuk hidup sampai sekarang. Jika kami tidak masuk, kalian semua pasti sudah mati dalam badai energi. Gu Qingyang melirik Hun Ya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, matanya menyapu semua orang saat dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup. Kita harus membuka terowongan secepat mungkin. Jika tidak, semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Sudah agak terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ada badai energi yang mengamuk di luar terowongan. Mereka akan mati jika mereka mundur dan pergi. Tetap di sini juga akan menyebabkan kematian. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membuka terowongan. Semua orang harus berhenti menjaga kekuatanmu mulai sekarang. Tentu saja, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mati, Gu Qingyang yang berbicara dengan suara yang dalam. Dia segera melambaikan tangannya. Mari kita mulai. Iya, semua orang mengangguk setelah mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat melangkah maju, dan Douqi di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Dalam sekejap, suara gemuruh keras muncul di dalam terowongan dengan cara yang intens. Bang-bang. Di tengah ledakan liar dan kekerasan dari kelompok orang ini, kecepatan pembukaan dinding kristal tiba-tiba meningkat. Kristal ditembakkan dan lapisan tebal mendarat di tanah. Sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk membuka terowongan, dinding kristal di kedua sisi perlahan mulai bergoyang. Pada akhirnya, orang bisa melihat dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup dengan mata telanjang. Ada peningkatan jumlah pertemuan serangga pemakan kuno. Ekspresi Gu Zhen serius. Ada energi cair dalam jumlah tak terbatas yang merembes keluar dari dinding kristal. Setelah itu, cairan energi ini dengan cepat memadat. Jika ini terus berlanjut, terowongan ini akan menutup sebelum mereka benar-benar dapat menembus dinding kristal. Ini tidak akan terus seperti ini. Melihat ini, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan suara yang dalam. Tidak ada pilihan. Kami hanya dapat melakukan ini terlepas dari seberapa tidak efektifnya itu. Kami akan mati jika kami tinggal. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Gu Qingyang yang merajut alisnya.
Ia juga merasakan sakit kepala. Tidak terduga bahwa mereka akan sangat sial untuk bertemu hal yang merepotkan di tempat ini. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Dia hati-hati melihat kedua dinding. Samar-samar mungkin untuk melihat sosok serangga padat di balik dinding kristal. Jumlah mereka benar-benar membuat kulit seseorang terasa mati rasa. Kita harus menghalangi kecepatan penutupan dinding kristal. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Percuma saja, setiap serangan ditelan oleh serangga pemakan kuno ini. Menyerang secara acak hanya akan menyebabkan energi yang mereka keluarkan meningkat. Dia melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Douqi yang kuat dengan keras menghantam dinding kristal di kedua sisi. Mereka semua menyaksikan Douqi menghilang ketika bersentuhan dengan dinding kristal. Gelombang demi gelombang cairan energi mulai mengalir dengan cepat dari tempat Douqi mendarat. Ekspresi ketakutan akhirnya muncul di mata Xiao Yan saat dia menyaksikan adegan ini. Serangga ini mungkin tidak mencolok, tetapi tidak terduga bahwa mereka memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama. Serangga pemakan kuno ini bersembunyi di balik dinding kristal. Menyerang mereka tidak akan efektif. Serangga-serangga itu juga akan berkumpul di depan kita, rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat memikirkan hal ini. Bukankah itu berarti mereka akan disegel sampai mati di tempat ini jika itu masalahnya? Gu Qing yang sedikit terkejut saat melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Matanya dengan cepat beralih ke dinding kristal di mana dia samar-samar melihat beberapa sosok kecil berkumpul dengan cepat. Bang! Tinju yang berisi angin kencang menghantam dinding kristal di depan mereka. Kali ini, hamburan kristal yang diharapkan tidak muncul. Hanya penyok selebar setengah kaki yang muncul di tempat tinju itu mendarat. Apalagi penyok ini baru muncul ketika gelombang energi cair merembes keluar dan dengan cepat memperbaikinya. Serangga pemakan kuno itu telah lari ke depan. Ekspresi semua orang menjadi jelek ketika mereka melihat perubahan tak terduga ini. Kepanikan bahkan melonjak ke mata beberapa orang. Ini benar-benar jalan buntu. Bang-bang. Beberapa orang menolak untuk disesatkan. Mereka sekali lagi melepaskan dua serangan kekerasan. Namun, mereka tidak berhasil menimbulkan banyak dampak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling berhadapan di depan mata mereka tertuju pada Gu Qingyang. Namun, dia juga mengerutkan kening pada saat ini. Hati mereka tanpa sadar tenggelam. Gu Qingyang, taktik yang bagus. Ekspresi pucat Hunya yang semula menjadi lebih pucat saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan menyeramkan. Aku akan mencobanya. Xiao Yan merajut alisnya saat dia maju dua langkah. Tidak ada gunanya. Gu Qingyang menghela nafas. Kemampuan melahap serangga pemakan kuno terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menyelesaikan situasi putus asa di depan mereka. Xiao Yan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap desahannya. Dia mengepalkan tangannya, tetapi dia tidak melepaskan Douqi. Sebaliknya, sekelompok api surgawi ungu coklat dengan warna putih pekat dipanggil. Suhu di dalam terowongan naik dengan munculnya kelompok api surgawi ini. Pergi. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Api surgawi di tangannya dengan cepat terbang ke depan. Itu dengan lembut melayang dan menyentuh dinding kristal. Krik-krik. Suara krim tiba-tiba dipancarkan dari dinding energi ketika keduanya melakukan kontak. Semua orang tercengang melihat lubang sedalam 2 kaki muncul di mana api itu mendarat. Panas yang tersisa memusnahkan serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ini bukan situasi tanpa harapan. Serangga pemakan kuno ini tidak dapat melahap api surgawi. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas lega dan tertawa kepada semua orang setelah melihat efek yang diperoleh api surgawi. Semua orang diam-diam menghela nafas lega pada saat ini juga. Untungnya, mereka dapat menemukan harapan sekali lagi. Xiao Yan, cepat buka terowongannya. Sebuah kegembiraan melintas di mata Hunya saat dia buru-buru mendesak. Xiao Yan mengabaikan Hunya. Matanya tertuju pada wanita berpakaian merah dari klan Hun dan pria dari klan Yao. Dia berkata, kalian berdua, saya bisa bertanggung jawab untuk membuka terowongan. Namun, saya harap Anda berdua akan menggunakan api surgawi Anda untuk menangani sisi dan memperlambat laju penutupan dinding kristal. Pekerjaan ini seharusnya tidak sulit bagi kalian berdua. Petik 2. Wanita dari klan Yan bernama Huo Xi. Dia memiliki Red Lotus Ye Flame, yang menempati peringkat ke-8 di peringkat api surgawi. Pria dari klan Yao itu bernama Yao Xingji. Dia disebut pengobatan manusia di klan Yao.
Level alkemisnya sangat luar biasa. Sun Er, yang berada di samping Xiao Yan, memperkenalkan mereka dengan suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya. Api merah teratai Ye. Jantung Xiao Yan sedikit berdebar setelah mendengar ini. Dia belum pernah melihat api surgawi dari peringkat ini. Huo Zu mengangguk tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan sementara Yao Xingji mengerutkan kening. Namun demikian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia memikirkan situasi mereka saat ini. Selain itu, Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua mengangguk. Dia perlahan melanjutkan, semua orang harus menyadari usaha besar macam apa yang harus dilakukan untuk membuka dinding kristal ini. Menggunakan api surgawi juga sangat melelahkan. Aku, sendirian tidak akan bisa bertahan melalui itu semua. Oleh karena itu, selain Huoya dan Yao Xingji, saya akan membutuhkan inti energi di tangan orang lain. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Kelompok Guking yang tidak banyak berkomentar saat mereka mengangguk. Anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu-ragu sejenak. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Mereka masih merasa lelah bahkan setelah bergandengan tangan. Bahkan kurang perlu dikatakan sekarang bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan oleh Xiao Yan sendirian. Saudara Xiao Yan mungkin lugas, tapi kata-katanya masuk akal. Ini adalah inti energi yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini. Kedua individu dari klan Lei merenung sejenak sebelum melemparkan tas kain ke arah Xiao Yan. Tas kain mengandung energi yang sangat padat. Dari beratnya, kemungkinan ada lebih dari 100 inti energi. Melihat duo dari klan Lei memimpin, orang-orang yang tersisa juga mulai mengeluarkan tas yang menyimpan inti energi mereka satu demi satu. Mereka kemudian melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum sambil mengambil semua tas. Setelah itu, matanya tertuju pada duo Hun Ye di belakang. Dia berbicara dengan suara samar, bagaimana dengan kalian berdua? Xiao Yan, kamu telah mengambil begitu banyak inti energi. Apakah itu tidak cukup? Hun Ye menuntut dengan suara yang dalam. Wajahnya menjadi dingin setelah melihat bahwa dia gagal melarikan diri. Terlepas dari apakah itu cukup, saya masih ingin mendapatkan hadiah dari Anda. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Itu adalah pemikiran yang aneh jika mereka berpikir untuk membuatnya bekerja untuk mereka tanpa imbalan apapun. Sun Er tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ini dari samping. Tampaknya Xiao Yan telah memutuskan untuk dengan kejam mengambil semuanya dari kedua orang ini. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Namun, tolong berbalik dan berjalan kembali. Petik 2. Wajah Hun Ye dan Hun Li berubah menjadi hijau ketika mereka melihat Xiao Yan menunjukkan isyarat tolong pergi. Namun, mereka pasti akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan bertarung di sini mengingat kelompok Xiao Yan berjumlah besar. Oleh karena itu, mereka berdua bertukar pandang dan hanya bisa mengatupkan gigi mereka. Mereka mengeluarkan tas dengan sangat tidak puas dan dengan kasar melemparkannya ke Xiao Yan. Ambil. Cepat bekerja. Senyum di wajah Xiao Yan tanpa sadar menjadi lebih padat ketika dia mendengar suara marah dari dua orang ini. Bab 1353, Membuka Dinding Kristal. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik setelah menyimpan banyak inti energi ke dalam cincin penyimpanannya. Matanya serius saat dia melihat dinding kristal di depannya. Pada saat ini, orang bisa melihat beberapa sosok serangga yang menggeliat tertanam di dinding kristal. Gelombang demi gelombang energi cair terus merembes keluar dari dinding. Setelah itu memadat dan menempel pada dinding kristal. Kalian berdua, aku akan meninggalkan sisi untuk kalian berdua. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan Huo Zi dan Yao Xingji. Huo Zi mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Di sisi lain, Yao Xingji hanya melirik Xiao Yan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia sedikit tidak senang di dalam hatinya bahwa Xiao Yan mengeluarkan perintah. Yao Xingji mengalihkan pandangannya. Dia menggerakkan tangannya dan sekelompok api hitam pucat muncul di atas telapak tangannya. Angin aneh terdengar samar-samar bersiul ketika nyala api muncul. Seseorang akan merasakan iritasi yang tidak biasa ketika suara angin ini ditransmisikan ke telinganya. Seolah-olah suara yang tidak biasa semacam ini bisa membangkitkan emosi seseorang. Ini adalah semua mata yang hadir meluncur ketika mereka melihat api surgawi hitam pucat di tangan Yao Xingji. Mata mereka sedikit terkejut. Sesuatu seperti api surgawi terlalu langka. Meskipun mereka adalah anggota klan kuno, mereka tidak bisa hanya melihat mereka hanya karena mereka ingin.
9 tenang angin api, peringkat ke-10 di peringkat api surgawi. Sudut mulut Yao Xingji tanpa sadar terangkat ketika dia melihat mata terkejut semua orang. Dia tersenyum tipis dan memperkenalkan nyala api. 9 api angin tenang. Mata Xiao Yan juga berhenti pada api hitam ini. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami telah mendengar tentang hal ini. Semua api surgawi terbentuk dengan sangat aneh. Contohnya adalah 3.000 api pembakaran, yang terbentuk di dalam alam kosong. 9 api angin tenang ini, di sisi lain, lahir dari jurang yang dalam tanpa henti. Angin gelap tidak pernah berhenti bertiup sepanjang tahun di tempat itu. Bahkan seorang elit biasa, Dou Zun, tidak akan berani masuk ke dalamnya. Apa yang disebut api angin 9 tenang ini terbentuk dengan angin kencang. Seseorang tidak hanya membutuhkan keberuntungan untuk mendapatkan 9 api angin tenang ini. Masih ada kebutuhan untuk memiliki kekuatan yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, harga yang harus dibayar klan Yao untuk mendapatkan api surgawi ini tidaklah sedikit. Engah. Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul ketika mata semua orang berkumpul di 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji. Warna merah tua perlahan bersinar di dalam terowongan kristal. Banyak mata melihat ke arah cahaya, hanya untuk melihat sekelompok api merah tua yang perlahan naik di tangan. Nyala api telah membentuk banyak bentuk teratai merah. Menyusul munculnya api merah tua ini, 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji menjadi sedikit redup. Bahkan angin bersiul telah sangat berkurang. Wajah Yao Xingji tanpa sadar berkedut ketika dia melihat api surgawinya sendiri bertindak seperti ini. Meskipun dia merasa sedikit tidak senang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Red Lotus Ye Flame menduduki peringkat 2 tempat lebih tinggi dari Nine Serene Wind Flame miliknya. Secara alami ada celah di antara mereka berdua. Tes, kupikir ini seharusnya Red Lotus Ye Flame milik klan Yan, kan? Gu Qing yang melihat api surgawi di tangan Huo Xi. Dia tidak bisa menahan senyum dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Iya, Huo Ya memiringkan kepalanya, tapi matanya yang cantik beralih ke Xiao Yan. Matanya mengandung perasaan aneh. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat mata memprovokasi Huo Xi. Wanita ini biasanya sangat pendiam. Namun, tidak terduga bahwa dia akan tampak liar ketika datang ke sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi. Setelah menghembuskan napas dengan lembut, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Benang api berwarna berbeda merembes dari jarinya. Mereka berkumpul bersama dan berubah menjadi sekelompok api ungu coklat dengan untaian putih pekat di dalamnya. Nyala api bergejolak dan banyak bibit api naga terus naik dari dalam nyala api. Ada raungan naga samar yang dipancarkan. Mengaum. Teratai merah di atas Red Lotus Ye Flame di tangan Huo Xi mulai berfluktuasi ketika api surgawi di tangan Xiao Yan muncul. Rasanya seolah-olah itu telah menjadi ilusi. Di sisi lain, 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji, yang sudah menjadi agak redup setelah ditekan oleh Red Lotus Ye Flame, menjadi lebih redup. Bahkan angin bersiul yang dipancarkan darinya telah benar-benar menghilang. Meskipun peringkat api surgawi Anda tidak berada di peringkat teratas, api surgawi Anda sebanding dengan 6 api surgawi teratas setelah penggabungan Anda, mata cantik Huo yang mengungkapkan fluktuasi di dalamnya. Suara rendah dan mempesona terpancar dari balik kerudungnya. Xiao Yan tidak berkomitmen terhadap kata-kata ini. Menggabungkan api surgawi mungkin tampak gila, tetapi itu bukan tidak mungkin. Kata-kata ini diucapkan seolah-olah dia adalah orang pertama yang menggabungkan api surgawi kemungkinan tidak benar. Paling tidak, pemilik yang menciptakan metode ki misterius yang disebut mantra api telah menggabungkan api surgawi. Baiklah, kita terdesak waktu. Ayo bertindak sekarang. Xiao Yan tidak punya waktu untuk membahas masalah penggabungan api surgawi dengan Huo Xi. Setelah melihat bahwa dua lainnya telah memanggil api surgawi mereka, Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan berhenti di depan dinding kristal. Dia berbicara dengan suara yang dalam, semua orang harus mengikuti dari dekat. Jangan sampai tertinggal. Api surgawi di tangan Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat suaranya muncul. Itu mulai membakar dengan ganas saat naga yang memekakkan telinga meraung. Seekor naga ungu coklat keluar dari api. Itu tanpa ampun bertabrakan dengan dinding kristal tebal. Cakar naga yang tajam menari-nari saat dinding kristal pecah, membentuk lubang besar. Ikuti aku. Ekor naga api terhubung ke tangan Xiao Yan. Dia dengan keras berteriak dan dengan keras menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya dengan cepat menyerbu ke depan. Gu Qing Yang dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kemampuan pengendalian api yang hebat.
Kejutan melintas di mata cantik Huozi ketika dia melihat Xiao Yan mengubah nyala api menjadi naga api yang mulai membuka dinding kristal. Dia dengan cepat mengikuti, dan api merah tua di tangannya menyapu pada saat yang sama dan menutupi dinding kristal di sebelah kiri. Suhunya yang sangat tinggi dengan cepat memperlambat kecepatan dinding kristal yang menutup. Yao Xingji di sisi lain juga mulai bekerja. Meskipun dia sedikit tidak senang karena Xiao Yan memegang komando, yang terpenting sekarang adalah hidupnya. Dia bisa berselisih dengan semua orang, tetapi dia tidak bisa berselisih dengan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dia juga telah mengerahkan semua upayanya ketika dia berakting. Naga api bersiul dan bergegas ke depan di dalam dinding kristal. Suhu yang menakutkan telah benar-benar membakar serangga pemakan kuno yang tersembunyi di dinding dari jarak tertentu. Meskipun demikian, serangga pemakan kuno terus melonjak seperti ngengat yang tertarik pada api. Energi besar yang merembes keluar juga menimbulkan penghalang yang cukup besar bagi Xiao Yan. Bang bang bang. Ledakan terus terdengar di dalam dinding kristal. Kecepatan kemajuan kelompok Xiao Yan telah menjadi jauh lebih cepat. Kelelahan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Sementara tubuhnya dengan cepat maju, Xiao Yan juga merasakan Douqi di dalam. Tubuhnya merembes keluar seperti air banjir. Matanya menjadi jauh lebih serius saat dia mengepalkan tangannya. Sebuah tas muncul di dalamnya. Namun, dia tidak mengeluarkan apapun. Sebagai gantinya, dia meraih sesumbar, mengedarkan metode Qi-nya dan dengan cepat menyerap energi di dalam inti energi. Setelah itu, dia menuangkannya ke tubuh naga api di depan, yang melakukan yang terbaik untuk membuka dinding kristal. Ini akan memakan waktu setengah jam lagi sebelum kita menembus tirai tipis. Pria berjubah perak itu merenung. Gu Qing yang sedikit mengangguk. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Xiao Yan bisa bertahan. Berapa jauh lagi? Ekspresi Gu Qing yang dan yang lainnya di belakang menjadi suram ketika mereka melihat Xiao Yan melahap inti energi seperti ikan paus yang melahap plankton. Dinding kristal sangat keras, dan serangga pemakan kuno menghalanginya. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, itu masih tidak semudah yang dia bayangkan. Ledakan ganas terjadi di sepanjang jalan. Suara gemuruh tidak berhenti, dan suasana terowongan cukup tegang. Hati mereka tanpa sadar akan berdebar setiap kali mereka melihat Xiao Yan menyerap inti energi satu tas pada satu waktu. Kelelahan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Bang! Naga api bersiul dan bertabrakan dengan dinding kristal. Kristal menembak ke segala arah saat kaki Xiao Yan melambat. Dia berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada lagi inti energi. Wajah cukup banyak orang berkedut ketika mereka mendengar kata-katanya. Gu Qing yang merenung sejenak dan dengan cepat mengeluarkan inti energi yang cerah. Dia menyerahkannya kepada Xiao Yan, ini adalah inti energi bintang 9. Aku hanya punya satu. Itu tidak cukup. Xiao Yan menerimanya tanpa ragu-ragu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. 10% dari Douqi di dalam tubuhnya habis setiap meter mereka maju. Inti energi bintang 9 mungkin kuat, tapi itu masih belum cukup untuk mendukung mereka melalui tirai cahaya. Saya juga punya satu di sini. Huo Xuan ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan inti energi bintang 9 lainnya. Beri aku 3 lagi. Xiao Yan menghela nafas dan memanggil semua orang. Semua orang menjadi tenang ketika mereka mendengar kata-katanya. Bagaimanapun, inti energi bintang 9 adalah hal yang berharga. Jika kita akhirnya mati di sini, memiliki banyak inti energi akan sia-sia. Pria dari klan Lei itu menghela nafas. Dia menjentikkan jarinya dan tembakan inti energi ke tangan Xiao Yan. Kalau begitu, aku akan merepotkan saudara Xiao Yan. Kedua pria besar dari klan Si saling berhadapan sebelum dengan cepat menyerahkan inti energi ke Xiao Yan. Mata semua orang tanpa sadar mendarat pada duo Hunya di belakang setelah klan Si menyerahkan inti energi mereka. Kelopak mata Hunya berkedut saat melihat tatapan mereka. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa kata-katanya tidak berguna. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya, mengeluarkan inti energi, dan melemparkannya ke Xiao Yan. Untuk mendapatkan inti energi bintang 9 ini, Hun Li dan dia telah melakukan banyak upaya untuk waktu yang lama. Tidak terduga bahwa mereka sekarang harus menyerahkannya kepada seseorang yang tidak mereka lihat secara langsung. Xiao Yan memegang 5 inti energi bintang 9 di tangannya dan perlahan menghela nafas. Sebuah pukulan dilempar keluar. Cahaya api pada naga api di depannya tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi sosok api yang langsung menembus lapisan demi lapisan dinding seperti petir.
Kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikutinya dari belakang. Serangan maju habis-habisan semacam ini berlanjut selama hampir setengah jam. Cahaya api di naga api akhirnya mulai redup secara bertahap. Kami akan keluar, Xiaoyan berteriak, pelan saat dia mengamati naga api yang meredup. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding kristal seperti zamrud di depannya. Serangga pemakan kuno yang padat telah menutupi jejak mereka. Hanya dengan maju ke depan mereka dapat benar-benar memasuki tingkat ketiga makam surgawi. Hah, ini adalah... Mata Xiaoyan melayang tepat saat naga api hendak bertabrakan dengan dinding zamrud. Mereka fokus pada sesuatu di tengah dinding kristal itu. Ada makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah pucat di tempat itu. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti kepompong serangga. Bab 1354, Mata Tingkat Ketiga. Xiaoyan menyapu benda yang tampak seperti serangga sebelum dengan cepat menariknya. Saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dinding kristal di sini tampaknya sangat keras. Bahkan warnanya bahkan lebih pekat dari apa yang telah kita lihat sebelumnya. Mata Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Setelah mengambil langkah maju, tubuhnya menyatu dengan naga api. Dia mengayunkan tinju kanannya dan peluit panas berdengung di dalam terowongan dengan cara yang menusuk telinga. Bang! Tinju kanan Xiaoyan dengan cepat bergabung dengan naga api. Setelah itu, tiba-tiba terlempar ke depan dan dengan kejam menabrak dinding zamrud. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba bergema saat kekuatan beriak yang kuat mulai menyebar dengan cepat dari tinju Xiaoyan, menyebabkan terowongan bergetar. Retak. Garis retakan kecil mulai meledak di dinding kristal di depan mata semua orang yang cemas. Garis retakan ini mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan di depan mata semua orang yang gembira dan meledak. Tangan Xiaoyan tiba-tiba meraih chip kristal yang terbang ke segala arah saat dinding kristal pecah. Benda seperti batu giok yang hangat mendarat di tangannya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ayo pergi. Kaki Xiaoyan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal terakhir. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Di belakangnya, Gu Qingyang dan yang lainnya, yang sudah bersiap, mengikuti dari belakang saat mereka menyerbu menuju lubang besar yang telah dibuat Xiaoyan. Xiaoyan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari terowongan. Setelah itu, tanah abu-abu tak berujung muncul di hadapannya. Tanah ini sangat luas. Seseorang tidak bisa melihat batas secara sekilas. Juga tidak ada kabut energi padat yang menempel di tanah. Ketika kelompok Xiaoyan berdiri di sini, mereka dapat merasakan gelombang demi gelombang energi murni yang merembes ke dalam tubuh mereka dari bawah kaki mereka. Penemuan semacam ini menyebabkan semua orang merasa terpana. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan dengan cepat melonjak ke wajah mereka. Tingkat ketiga makam surgawi memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dua tingkat sebelumnya. Dengan jenis energi yang mengalir masuk, kemungkinan mereka akan dapat memperoleh efek pelatihan yang baik bahkan jika mereka tidak pergi dan mencari inti energi. Apakah ini tingkat ketiga makam surgawi? Kelompok itu memiliki wajah gembira ketika mereka melihat sekeliling mereka. Perasaan terlahir kembali setelah bencana menyebabkan hati semua orang menghela nafas lega. Bas-bas. Sementara semua orang menghela nafas lega, tirai cahaya besar di belakang, yang sepertinya terhubung ke cakrawala, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang intens. Adegan ini menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa terkejut. Tubuh mereka mulai mundur dengan cepat. Bas-bas. Sementara kelompok Xiaoyan mundur, gelombang demi gelombang semburan salju putih mengalir ke arah mereka dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang itu disertai dengan suara mendengung yang keras. Serangga pemakan kuno. Mereka datang mengejar kita. Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya segera berubah ketika mereka melihat gelombang ini. Tubuh mereka mulai buru-buru menarik diri. Bas-bas. Arus putih melonjak ke segala arah. Namun, tubuh terbang dari serangga pemakan kuno tiba-tiba berhenti segera setelah mereka keluar dari dinding energi. Kepulan bisa terdengar saat mereka berubah menjadi sekelompok bubuk putih yang tersebar di depan mata semua orang yang terpana. Kepulan-kepulan. Setelah 1 menit, aliran serangga pemakan kuno yang terus-menerus mulai keluar dari terowongan tanpa takut mati. Namun, mereka ditolak oleh kekuatan misterius ketika mereka menyerang 10 kaki dari tirai tipis. Tiba-tiba, mereka meledak menjadi bubuk putih. Pada akhirnya,
Bubuk menumpuk di depan dinding energi sampai setinggi beberapa meter. Serangga pemakan kuno ini, apa yang mereka lakukan? Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan serangga pemakan kuno ini terus-menerus menyerang meskipun dengan jelas mengetahui bahwa hanya kematian yang menunggu mereka. Mereka semua mulai mengerutkan kening. Mungkinkah mereka tidak ingin kita melarikan diri? Seseorang tertawa pahit dan memberikan saran. Mereka tidak akan habis-habisan jika niat mereka tidak membiarkan kita melarikan diri. Mereka melakukan bunuh diri, dan itu adalah bunuh diri yang sia-sia. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan alis merajut. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan sementara semua orang merenungkan apa yang terjadi dengan keraguan. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya tanpa ada yang memperhatikan. Mungkinkah itu terkait dengan benda yang diambil dari dinding kristal? Bas-bas. Serangan bunuh diri Ancient Devouring Insect berlanjut selama hampir 10 menit. Bubuk putih menutupi dinding energi dalam lapisan tebal. Namun, untungnya bunuh diri semacam ini tidak berlanjut. Setelah serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi debu, kecepatan pengisian akhirnya melambat sebelum benar-benar menghilang. Jelas, bunuh diri yang tidak berguna ini akhirnya membuat mereka menyerah. Ayo pergi. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya dan berbicara setelah melihat serangga pemakan kuno ini menyusut kembali ke dinding kristal. Xiao Yan juga pulih ketika dia mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, dia memutar kepalanya dan menyapunya. Kemudian dia mulai mengerutkan kening karena dia telah menemukan bahwa kelompok Hun Ya telah melarikan diri sementara semua orang terpana oleh bunuh diri liar dari serangga pemakan kuno sebelumnya. Kedua orang itu benar-benar licik. Sun Er juga menemukan bahwa kedua orang itu telah menghilang. Dia mengerutkan alisnya dan berkomentar. Haha, saudara Xiao Yan, ini semua berkatmu kali ini. Karena kami telah mencapai tingkat ketiga, kami berdua tidak akan terus berdiri lama di sini. Kami akan menemukan tempat untuk berlatih. Setelah itu, kami akan diam-diam menunggu selama 3 tahun untuk bangun. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan juga menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sebagai balasan dan berkata, kalau begitu, aku berharap saudara Huo Xuan melakukan perjalanan yang damai. Selamat tinggal. Sampai jumpa ketika 3 tahun sudah habis. Huo Xuan tertawa. Setelah itu, dia memimpin Huo Xi ke kejauhan. Setelah Huo Xuan, klan Xi, dan klan Lei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yao Xingji hanya melirik Xiao Yan sebelum melepaskan lengan bajunya dan menuntun wanita penyihir dari klan Yao itu pergi tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Dalam beberapa menit, tempat ini menjadi kosong setelah banyak orang pergi. Hanya kelompok Xiao Yan yang masih tersisa. Sun Er, kemana kalian berdua pergi? Gu Qing yang memandang keduanya, merenung sejenak, dan akhirnya bertanya tentang rencana mereka. Apakah kakak Qing yang masih tidak tahu kemana kita akan pergi? Sun Er tersenyum tipis dan menjawab. Gu Qing yang tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, kamu benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan. Tempat itu berada di wilayah terdalam dari makam surgawi. Sangat mudah untuk menemukan badan energi bintang 8 atau 9 di sana. Masih baik-baik saja jika Anda bertemu 1 atau 2 dari mereka. Jika jumlahnya terlalu banyak, itu akan sangat berbahaya. Selain itu, bahkan mungkin ada badan energi kelas Doseng di daerah terdalam. Anda mungkin benar-benar akan mati jika bertemu dengan mereka. Petik 2. Xiao Yan mengangguk dan berkata, aku tahu. Gu Qing yang merasa agak tidak berdaya saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menoleh untuk melihat pria berjubah perak, Gu Zhen, dan pria kekar itu. Dia bertanya, rencana apa yang kalian semua miliki? Apakah Anda akan secara acak menemukan tempat dan berlatih selama 3 tahun? Apakah menurut Anda itu mungkin? Sebelum kami memasuki makam surgawi, saya diberitahu oleh Penatua Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Saya pikir saya mungkin bukan satu-satunya yang telah menerima instruksi seperti itu. Gu Zhen mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Aku juga. Pria berjubah perak mengangkat bahunya. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan tertawa. Saya belum bisa memperkenalkan diri. Saya Gu Hua, jenderal kedua dari tentara terendam hitam. Di masa lalu, saya tidak menyadari mengapa Sun Er memilih Anda. Sekarang setelah saya melihatnya, saya mungkin telah memperoleh beberapa jawaban. Saya juga telah menerima perintah itu.
Pria berpenampilan kekar, yang tampak sedikit sederhana dan jujur, tertawa. Gu Xing, Komandan ketiga Black Submerged Tentara. Kami harus berterima kasih kepada Anda untuk kembali ke sana. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Gu Qingyang dan dua jenderal lainnya tidak dipenuhi dengan permusuhan, terutama setelah peristiwa di dalam tirai cahaya. Mereka jelas sedikit lebih ramah padanya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperlakukan mereka bertiga dengan dingin dan acuh tak acuh. Sepertinya ini adalah kasus untuk semua orang. Gu Qing yang merentangkan tangannya dan tertawa. Karena ini masalahnya, mari kita bepergian bersama. Dengan sedikit dari kita yang bergandengan tangan, tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi selama kita tidak bertemu dengan badan energi kelas Douseng. Apakah Anda akan dapat memasuki makam Xiao Xuan? Semua akan tergantung pada Anda. Para ahli dari klan Gu kami pernah mencapai tempat itu. Namun, kami tidak memiliki jalan masuk. Tidak peduli metode apa yang kami coba, kami tidak dapat masuk, oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Mungkin leluhurmu tidak ingin ada yang masuk dan mengganggunya. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia mengangguk dan berkata, naluri saya memberitahu saya bahwa saya kemungkinan akan mendapatkan sesuatu di sana. Semoga. Gu Qingyang tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke tanah coklat keabu-abuan. Setelah itu, dia menghela nafas dan tersenyum ketika dia berkata, kalau begitu, kita harus bergerak. Saya benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya tingkat ketiga makam surgawi. Petik 2. Ayo bergerak. Xiao Yan juga tertawa. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Selanjutnya, jari-jari kaki mereka menekan tanah dan sosok mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang memimpin saat mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga. Gu Qingyang dan tiga lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Dua sosok hitam perlahan muncul dari jarak yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li, yang telah lama melarikan diri. Kelompok Gu Qingyang telah bergabung dengan Xiao Yan dan Sun Er. Hun Li menoleh, melihat ke kejauhan, dan berkomentar. Bersama-sama, ya, sama saja. Ini akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah ketika saatnya tiba. Hun Ya mengangguk dengan acuh tak acuh. Ekspresi brutal melintas di matanya yang lebih rendah. Xiao Yan, saat kita bertemu berikutnya, adalah saat kita mengambil nyawamu. Tunggu saja. Bab 1355, Badan Energi Banseng. Kabut energi samar perlahan melayang bersama angin sepoi-sepoi di atas tanah coklat keabu-abuan yang sunyi. Dunia yang kabur menyebabkan seseorang merasakan misteri tambahan. Tampaknya bahkan konsep waktu hilang ke dunia yang tenang ini. Beberapa sosok duduk di sekitar api unggun di tempat tertentu di tanah ini. Nyala api menerangi wajah beberapa dari mereka. Mereka adalah kelompok Xiao Yan dan Sun Er. Namun, mereka tampak lebih dekat saat ini daripada di masa lalu. Jika tebakanku benar, kita seharusnya mencapai bagian terdalam dari wilayah ketiga. Jika kita masih akan bepergian besok, kita semua harus sedikit lebih berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya di dalam makam surgawi. Gu Qingyang mengangkat kepalanya, melirik daerah redup di sekitar mereka, dan berbicara sambil tersenyum. Kami belum bertemu orang lain selama 3 bulan ini. Sepertinya mereka telah menemukan tempat untuk berlatih dengan tenang, Sun Er berkomentar dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk. 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki level ketiga. Selama 3 bulan ini, kelompok mereka telah bergegas ke bagian terdalam makam surgawi. Namun, karena beberapa badan energi yang kuat menghalangi mereka di sepanjang jalan, mereka merasa sulit untuk bepergian. Untungnya, beberapa dari mereka berhasil masuk setelah bergandengan tangan. Makam surgawi ini memang tidak sesederhana yang aku bayangkan. Terakhir kali, aku hampir kehilangan nyawaku. Gu Hua secara acak melemparkan cabang pohon di sampingnya ke dalam tumpukan api dan meratap tanpa daya. Ada bekas luka di wajahnya. Itu tertinggal ketika kelompok mereka bertemu dengan sekelompok badan energi dengan kekuatan rata-rata 8 bintang. Pertempuran itu menyedihkan sampai melebihi harapan semua orang. Untungnya, tidak ada kematian yang terjadi meskipun mereka menderita beberapa luka. Lebih jauh akan lebih merepotkan daripada yang kita temui sebelumnya. Karena itu, semua orang harus siap secara mental. Gu Zhen menyeringai saat dia berbicara. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan yang tersisa. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Bahkan dengan 6 dari mereka bergandengan tangan,
cukup sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka memasuki wilayah terdalam, tidak ada yang tahu masalah seperti apa yang akan mereka temui. Setelah periode hidup bersama dengan kelompok Gu Qingyang ini, Xiao Yan telah membentuk kesan yang baik dari mereka. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi pada mereka karena dia. Kamu harus memberitahu Sun Er kata-kata ini. Gu Qingyang tersenyum dan menjawab. Kita sudah sampai sejauh ini, jadi jangan katakan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Selama kita berhati-hati, kemungkinan tidak akan ada masalah. Mata cantik Sun Er menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut menjawab. Semoga. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar jawabannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat ke dalam jarak gelap keabu-abuan. Ujung yang jauh adalah tempat targetnya berada. Tampaknya dia bisa merasakan darah di dalam. Tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Arah barat laut. Ada jejak 4 badan energi yang ada di sana. 3 dari mereka berada di sekitar bintang 8 Douzun sementara 1 berada di bintang ke-9, mata Xiao Yan yang tertutup perlahan terbuka saat dia berada di balik batu besar. Setelah itu, dia dengan lembut mengucapkan informasi ini kepada kelompok di sampingnya. Mereka secara resmi memasuki bagian terdalam dari makam surgawi. Keenam dari mereka tanpa sadar menjadi berhati-hati meskipun kekuatan mereka. Mereka dengan hati-hati memilih jalan mereka saat mereka bepergian. Bahkan ketika mereka bertemu dengan tubuh energi yang bisa mereka tangani dengan mudah, mereka akan berunding sebelum menyerang. Bagaimanapun, tubuh energi di dalamnya terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akhirnya akan menarik tubuh energi yang lebih kuat begitu pertarungan dimulai. Pada saat itu, tubuh energi akan mengelilingi mereka. Harga yang harus mereka bayar bukan lagi hanya beberapa cedera. Gu Hua dan Gu Zhen sudah pergi untuk menyelidiki. Mereka akan segera kembali, Gu Qingyang mengangguk dan menjawab. Ci, kata-kata Gu Qingyang baru saja terdengar ketika 2 sosok hitam menempel di tanah. Mereka menggunakan batu besar dan bayangan beberapa pohon sebagai penutup sebelum dengan cepat muncul di samping kelompok Xiao Yan. Mereka adalah Gu Hua dan Gu Zhen, yang pergi untuk menyelidiki. Ada jejak aktivitas oleh sejumlah besar badan energi di selatan dan barat, dan kami juga merasakan beberapa tekanan yang sangat kuat. Kita tidak bisa mengambil 2 rute ini. Gu Zhen dan Gu Hua perlahan menghela nafas lega sebelum berbicara. Kalau begitu, kita hanya bisa menuju ke barat laut. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menjawab. Arah barat juga memiliki tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini telah melampaui Douzun bintang 9 biasa. Namun, masih ada celah di level Douseng, Sun Er tiba-tiba berbisik pada saat ini. Kelompok Xiao Yan menjadi sunyi setelah mendengar kata-katanya, lebih kuat dari Douzun bintang 9 sementara lebih lemah dari Douseng Elite. Sepertinya, itu seharusnya di kelas Banseng. Ini juga merupakan keberadaan yang sangat merepotkan. Mereka sadar bahwa badan energi Banseng akan memiliki banyak badan energi yang menjaganya. Banseng yang mereka temui kali ini hanya memiliki 4 badan energi di sekitarnya. Jumlah ini dianggap cukup kecil. Apa yang harus kita lakukan? Tak satu pun dari 3 arah yang mudah diisi. Namun, arah barat laut sedikit lebih mudah. Ada lebih sedikit badan energi ke arah itu. Tidak akan mudah untuk menarik tubuh energi lain bahkan jika kita akhirnya bertarung. Jika itu adalah 2 area lainnya, kemungkinan besar kita akan dikepung begitu pertempuran meletus. Gu Hua menduga situasinya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Dia bertukar pandang dengan Gu Qingyang, dan matanya beralih ke barat laut. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengambil rute ini. Ayo bergerak. Cobalah untuk berhati-hati. Jangan ganggu tubuh energi kelas Banseng. Meskipun inti energi Banseng sangat memikat, kita tidak bisa kehilangan nyawa karena itu, Gu Qingyang menghela nafas dengan lembut. Iya, Xiao Yan juga perlahan mengangguk. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang dengan hati-hati bergegas ke bagian terdalam makam surgawi. Gu Qingyang dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Sikap hati-hati mereka tampak sedikit lucu. Kelompok mereka diam-diam berjalan sejauh 1000 kaki di dalam kabut energi sebelum langkah kaki mereka perlahan berhenti. 4 badan energi duduk di atas batu besar tidak jauh di depan. Sosok di tengah tampak sangat kuat. Itu adalah tubuh energi bintang 9. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka menyapu 4 badan energi ini. Setelah itu, dia berbalik dan melihat kelompok Gu Qingyang.
Mereka diam-diam membuat beberapa gerakan tangan. Setelah beberapa bulan bergandengan tangan, koordinasi di antara mereka sudah menjadi cukup baik. Kelompok itu mengangguk ketika mereka melihat gerakan tangan Xiao Yan. Tubuh mereka perlahan terpisah, menyerang. Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya saat melihat semua orang sedang menunggu perintah. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan tubuh energi bintang 8. Tinjunya, yang berisi api ungu coklat pekat, dengan keras menembus tubuh energi. Itu menghancurkan tubuh menjadi ketiadaan dalam sekejap. Bang! Ketika serangan seperti kilat Xiao Yan menghantam tubuh energi bintang 8, dua sosok yang tersisa juga meledak. Badan energi ini mungkin berada di tingkat bintang 8, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya tidak pada tingkat ini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menang. Mengaum. Tubuh energi bintang 9 itu tampaknya merasakan sesuatu ketika ketiga tubuh energi itu terbunuh. Tiba-tiba membuka kedua matanya. Namun, raungan marah baru saja keluar dari mulutnya ketika 4 sosok mengelilinginya dalam formasi segitiga A, B. Douqi yang perkasa dengan cepat melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi kilat yang dengan kejam menghantam tubuh energi bintang 9 ini. Dihadapkan dengan serangan gabungan dari kelompok Gu Qingyang, tubuh energi bintang 9 ini baru saja mengeluarkan raungan ketika suara, engah, muncul, dan itu berubah menjadi tidak ada apa-apa. Sebuah inti energi terang jatuh darinya, dan Sun Er dengan cepat meraihnya. Kelompok itu saling berhadapan dan tersenyum ketika mereka melihat bahwa serangan diam-diam mereka telah berhasil. Setelah itu, mereka dengan cepat menekan suara mereka karena isyarat tangan Xiao Yan dan kemudian dengan cepat bergegas ke kejauhan. Perjalanan selanjutnya lebih lancar setelah mereka membunuh keempat tubuh energi itu. Namun, kelancaran ini tidak berlangsung lama. Ekspresi kelompok Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih serius karena mereka mulai merasakan tekanan yang perlahan menyebar dari jarak dekat di depan mereka. Ban Seng. Alis kelompok Xiao Yan merajut ketika mereka merasakan tekanan semacam ini. Kecepatan mereka juga secara bertahap melambat. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, mereka harus berhenti menyebutkan makam Xiao Xuan. Semuanya, hati-hati, kata Xiao Yan lembut. Dia sekali lagi berjalan agak jauh ke depan. Tubuhnya tersembunyi di balik bayangan batu besar. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Daerah di mana pandangan Xiao Yan bisa mencapai ditutupi oleh kabut energi. Kabut energi ini tidak padat. Embusan angin bertiup dan menyebabkan kabut menyebar. Setelah hamburan kabut energi ini, gunung batu setinggi 1000 kaki tiba-tiba muncul di depan mata. Mata kelompok Xiao Yan terkunci di puncak gunung ketika muncul. Tempat itu memiliki kursi batu yang sangat besar. Sebuah sosok diam-diam duduk di atasnya. Sebuah pedang merah gelap telah ditempatkan di depannya, dan aroma darah yang pekat terpancar dari pedang besar itu. Itu tampak seperti kabut yang menempel di atas gunung ini. Sungguh aura yang sombong. Ekspresi kelompok Xiao Yan perlahan menjadi serius ketika mereka merasakan aura sombong yang menyebar dari sosok-sosok itu. Apakah ini tubuh energi yang telah mencapai kelas Ban Seng? Itu memang kuat. Sementara kelompok Xiao Yan mengenakan ekspresi serius, sosok di gunung batu besar itu tiba-tiba bangkit, dan aroma berdarah tiba-tiba melonjak. Kami telah ditemukan. Tidak perlu bersembunyi. Hati-hati. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat tubuh energi itu berdiri. Hatinya tidak takut saat panas yang berapi-api melonjak di dalamnya. Melawan seorang elit Ban Seng, ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya. A. Sebuah segitiga 4 angka. B. Baik, satu sudut mungkin memiliki 2 orang.